Terima kasih yang udah ngeklik video ini dan jangan lupa untuk di-subscribe biar aku makin terkenal dan jangan lupa kalau misalnya ada iklan jangan di-skip ya biar aku makin kaya. Thank you. Good day everyone, Asyona Independent Das, Eke Julian balik lagi sama gue di pastinya. Biasanya kalau gue bikin konten bawain berita, kalau enggak podcast ya. Iya. Iya, biasanya gue juga bikin podcast di Spotify juga. Tapi kali ini kayaknya gue jadi satu aja kali ya. Bikin podcast bikin buat di YouTube juga konten, iya. iya. Iya, jadi maksudnya orang juga bisa dengerin di Spotify. Biar Ngerti nggak sih? Maksudnya biar bisa lihat orangnya juga. Iya, biar bisa lihat orangnya juga. Karena lu udah lama banget nggak muncul video gue anjing. Iya. Terakhir tahun kemarin. Iya, nggak tahu lah. Iya, tahun bego. kemarin. Terakhir tahun kemarin. Hampir 6 bulan yang lalu. Iya, hampir 6 bulan. 6 bulan lah. 6 bulan? Iya. Iya, hampir 6 bulan yang lalu. Ya udahlah. Karena kali ini kontennya gue emang sebenarnya pengen banget punya konten yang ngobrol aja gitu loh. Yang gue harus dari berita. Karena capek juga sih. Karena belakangan ini beritanya lagi corona semua. Corona, COVID-19, berita orang mati. Apa tuh? Oh, COVID-19 ya? Iya, COVID-19, berita orang mati. Terus? Yang sembuh nggak diekspos. Yang sembuh nggak ada anjing. Nggak, tapi emang separah itu. Nggak, Iya karena gue nggak ngikutin kalau di Indonesia. Lalu lihatnya berita semuanya sih orang mati, orang sakit, nggak ada yang sembuh, nggak diekspos, jarang sih. Jadi maksudnya berita tuh lebih ke ini ya, lebih ke orang-orang yang apa yang bisa dibilang memberitakan kesedihan kali ya. Kengerian kali. Biar ngeri ya. Ya, sebetulnya menurut gue sih nggak perlu sih berita buat ngeri-ngeri gitu. Mendingan biar orang-orang aware aja. Nggak, nih kalau ngomong berita nih, masalahnya kemarin itu gue baru banget nongkrong. Harusnya gue di karantina karena bokap gue nggak ngizinin gue keluar. Bokap gue nggak izinin keluar karena gue juga baru balik dari Australia. Gue harus karantina 14 hari kan. Iya. Cuman gue orangnya nggak bisa diam gitu loh. Jadi ya udah, gue akhirnya nongkrong di Jakarta Barat lah, ketemu teman-teman gue. Dan ini gue ketemu mantan gue juga. Tapi kita di sini nggak bahas mantan gue ya. Kita di sini nggak bahas mantan gue. Dan gue ngobrol lah sama dia. Dan dia juga nanya yang kayak, kok tiba-tiba balik kayak gitu loh. Dan maksudnya gue bilang karena di Australia juga travel juga udah di ban gitu. Jadi buat apa juga gue masih standby di sana gitu loh. Iya. Gue dan Tiba-tiba lockdown. karena for your information, jadi mulai besok 2 hari dari 2 hari ke depan Victoria sama NSW 48 jam tutup. 8 jam, 2 hari ya? 2 hari man. Mati. Almost semuanya ditutup. Kalau semuanya ditutup orang makan apa? Kecuali supermarket nggak. Tapi kalau kayak restoran, bar gitu-gitu semua tutup. Ya kasihan juga ya. Perkantoran termasuk tutup. Kasihan juga ya. Benar-benar tutup ya. Kasihan mereka yang kasihan mereka yang nggak punya bahan makanan. Nah itu dia, makanya di satu sisi gue juga berpikir yang gue itu di Australia gue sendiri, gue gak punya keluarga, gue nggak punya teman deket banget tuh, nggak ada. Maksudnya ya ada teman gue yang mungkin kalau gue di tempat mereka juga pasti disuguhin makanan atau apapun itu kan. Cuma di satu sisi yang kayak ya udahlah gitu loh. Lu nggak enak nggak sih? Lu minta-minta. Iya itu maksud gue, makanya yang gue lebih yang kayak ya udah mending gue balik. Dan akhirnya gue balik di sini kan. Iya, dan bahan makanan masih ada. Iya, makanya akhirnya gue balik. Dan ini juga gue baru dapat berita dari mantan gue ya. Katanya teman mantan gue itu adalah salah satu pekerja tenaga medis kali ya. Tenaga medis bisa dibilang. Dia kerja di Kementerian Kesehatan, gue nggak tahu namanya dan gue juga nggak mau tahu. Dia bilang sebenarnya di Indonesia ini korbannya tuh udah di atas 2.000. Ya, cuman dibikin biar nggak panik aja. Iya, jadi sengaja nih medianya ini tidak menunjukkan angka, nggak nge-blow up beritanya sampai 2.000. Tapi ya pelan-pelan tuh dia kayak dari bertahap gitu loh. Dikit dari daerah yang mungkin nggak terekspos media mungkin juga nggak bisa update kali ya. Iya, maksud gue di satu sisi gini loh, kenapa lu harus nutupin sesuatu hal yang notabene memang kalau itu faktanya, ya jabarin aja, ngerti gak sih? Ibaratkan nih,
lo lagi sekolah nih ya, lo lagi sekolah gitu kan. Dari dulu kita kalau dikasih nilai, ya udah faktual aja, ngerti gak sih? Iya. Nggak dibilang iya semuanya bagus semua, tapi ternyata tiba-tiba ada yang dapat 4. Nggak Iya pernah sih. kan? Iya sih, bener juga. Iya kan? Maksud gue kenapa lo harus jadi apa ya, membohongi publik? Tapi di sisi lain pemerintahan itu yang kemarin gue denger dan gue baca, dia nggak mau masyarakatnya panik. Tapi ada cara lain gak sih untuk masyarakat biar nggak panik? Kan ada ya. Menurut gue nggak ada. Menurut gue ada sih. Menurut gue ada. Nggak ada. Ada, Rusia tuh ngelepasin singa. Nah itu nggak tahu bener apa enggak. Enggak, tapi ya kalau fotonya sampai singa di jalan, Cing. Tapi kalau emang kelihatan dari fotonya kayak gitu ya apa boleh kita percaya atau enggak, terserah kalian percaya atau enggak. Kalau gue percaya sih, karena Rusia tuh keras gitu. Iya menurut gua sih, ya bukan menurut gua sih. Menurut yang gue lihat kan emang ya Rusia tahu sendiri lah kayak apa. Negaranya dikit-dikit perang ya. Ya mungkin dengan cara itu mereka bisa mengurangi dari virus itu sendiri, Biar orang-orang tuh nggak keluar. biar orang-orang mungkin aware dengan cara seperti itu. Tapi kalau di sini dilakuin kayak gitu juga ngeri juga. Polisi dia apa, monyet? Anoman. King Cobra kali. Cobra ya. Anoman bego. Oh jangan kalau di Jakarta kan identiknya sama Badut Dufan. Ondel-ondel. Ondel-ondel yang Tapi keluar. kalau di sini ondel-ondel dibuat tontonan warga. Iya salah sih. Salah juga, nggak bisa. Topeng monyet paling benar. Topeng monyet nggak bisa juga. Enggak, topeng monyet kan bisa bawa payung. Iya. Ini bawa pisau. Ayo gitu. Topeng monyet pakai APD, Iya. pakai semprotan. Nah, itu juga tuh. Masuk lo bangsat, masuk gitu. Karena menurut gue yang kayak ya kenapa harus tutupin gitu loh. Ya biar bikin nggak panik aja. Itu dia, cuman di satu sisi gue tahu gitu tujuannya baik, tapi ada cara lain sih menurut gue yang bisa bikin nggak panik tuh. Ya, maksudnya seenggaknya lu misalnya kayak gitu, seenggaknya lu ngasih tahu nih, oke, sekarang di Indonesia kasusnya udah sekian, tapi ada solusinya. Nah, itu solusinya sampai sekarang belum ketemu. Itu dia, kenapa nggak dipikirin dulu sampai solusinya gitu loh. Kalau iya, karena kita butuh waktu cepet nih, warga negara kita butuh waktu berita yang cepat gitu loh. Ya dipikirin sedetail mungkin sampai akhirnya terlempar lah ke media, ke berita kayak gitu loh. Tapi kenapa media harus memblow up yang mati-mati itu ya, yang meninggal itu ya? Kan kasihan juga. Iya, padahal di Cina sendiri, di Wuhan kalau nggak salah itu sudah tidak ada penyebaran lagi. Sudah nggak ada penyebaran dan rata-rata sembuh sih. Nggak ada yang namanya virus kena lagi. Dan yang menurut gua lihat kemarin juga mereka udah mulai lepas masker. Nggak, karena gini, ini pendapat gue ya, kalau masker ya. Kalau masker bisa bikin kita nggak kena, iya. Cuman di satu sisi chance atau kesempatan itu virus itu keinfeksi ke kita lewat udara itu tipis banget. Karena kan yang lebih dijaga daripada si COVID-19 ini atau si corona ini itu kan dari bersentuhan fisik. Iya, sentuhan fisik. Salam, gitu loh, ngerti nggak sih? Makanya di satu sisi gue cuman berpikir bahwa ya buat apa dong kalau kayak gitu masker sebenarnya. Ya kalau lo mau pakai masker pun silakan, gue tidak menyalahkan. Dan gue juga pun kadang pakai masker karena di beberapa tempat gue kadang suka bersihin karena debu segala macam kan. Kalau gue sensitif soalnya. Jadi ya gue gak pernah nyalahin sih. Tinggal elunya aja, pinter-pinternya aja gitu loh. Dan orang Indonesia itu tuh nggak bisa bedain yang namanya takut sama mencegah. Nah, sebetulnya bukan dia takut atau nggak takut, dia peduli atau nggak peduli. Iya sih. Tapi kalau orang Indonesia tuh ada yang oke nih, gue takut. Biasanya kalau orang udah takut karena virus itu kan pasti dia jaga-jaga dong, ya kan? Dia mulai peduli dengan lingkungannya. Dia bersih. Ada yang nggak peduli ya kemana-mana terserah sendiri. Mana nggak pakai masker, nggak pernah cuci tangan. Ya menurut gua sih budaya cuci tangan udah dari dulu kali ya. Udah dari zaman sekolah. Dari zaman kecil. Bener. Dari kecil pulang sekolah lah. Iya bener. Lu pulang sekolah lu selalu dikasih saran untuk cuci tangan, cuci kaki, ganti baju,
Iya, selalu. Baru lu boleh makan. Baru lu boleh ngapa-ngapain. Iya, kalau gue selalu kayak gitu. Makanya dulu zaman gue SMA gue selalu bawa baju double sih di mobil. Dari zaman dahulu kan kita udah diajarin buat namanya sebelum makan cuci tangan. Ada lagunya tau? Ada lagunya? Iya, ada lagunya itu. Gue nggak tahu. Iya, ada lagunya. Nggak, cuman yang gue inget tuh dulu zaman gue SD ya. Ini Iya, zaman iya. gue SD di negeri. Itu kan ada, tau gak sih yang kayak pamflet Iya. yang mading gitu. Jagalah kebersihan. Nah, jagalah kebersihan. Pasti ada apa? Pasti ada Cuci tangan. cuci tangan, cuci kaki. Itu ada dari dulu. Kalau bersin ditutupin. Iya. Kalau Apalagi kita budaya Indonesia, kalau bersin selalu ditutupin. Iya. Dan batuk selalu tertutup. iya, nggak pernah yang nggak Batuk pernah langsung, sih. Iya, langsung ke orang itu nggak pernah sih. nggak ada sih Nggak menurut pernah. gua. Iya, gue juga. Sebenarnya itu udah budaya aja sih. Itu Itu standar banget aja. itu udah standarnya orang Indonesia banget sih menurut gua. Tapi nggak tahu di luaran sana yang mungkin di daerah kalian yang air tawarnya susah, kan juga ada daerah Indonesia yang air tawarnya Iya, iya, susah. iya. Ya mereka nggak bisa cuci tangan dan ya kalau ada pun air, entah itu air asin, entah itu air payau, mereka pun selalu cuci tangan. Iya sih. Meskipun nggak tahu ya air yang di situ bersih atau enggak. Hmm. Sebisa mungkin dia cuci tangan juga. Kenyataannya dia mandi di kali. Di kali air bersih apa enggak? Belum tentu. Belum tentu. Iya. Buat cuci pakaian di kali. Padahal cuci pakaian tuh harusnya air bersih. Iya. Karena di pakaian kita kan kita di luar nggak tahu nih Hmm. ada virus apa. Ya bukan virus corona doang sih. Banyak. Banyak kan. Kayak gue nggak bisa karena gue alergian. Ya. Gue alergian gue orang. Apalagi kalau udah bajunya udah kena keringat, kering. Wah, parah itu. Keringat, Basah kering ya. Oh, basah anjing. kering, basah itu kering. itu virus banget sih. Kehujanan, keringetan. Sakit anjing itu pasti. Itu kalau yang bukan corona doang yang masuk. Suka angin. Iya, masuk angin, ada ntar virus apa. Ya kita habis kehujanan bajunya kita keringin. Emang enak rasanya. Sama ini kalau biasanya kalau habis kehujanan mandi, langsung mandi. Iya kan? benar. Dan sekarang Karena sih air hujan itu ada asamnya. katanya sih kayak gitu, Iya. tapi nggak tahu sih. Iya sih. Kalau yang tahu ya bisa komen aja air hujan kandungannya apaan. Iya, benar. Itu dia, makanya kan kalau dibilang pakai masker pun ya silahkan. Cuma di satu sisi orang Indonesia sendiri tuh selalu berpikir gua nggak takut, jadinya yang kayak ya udahlah bodo amat gitu. Ya udah kalau mau kena aja, kalau enggak ya alhamdulillah. Dan padahal ya tahu sendiri sekarang kayak apa, dengan berita yang tadinya cuma 1, 2 jadi 11, jadi berapa tambah berapa sampai sekarang jadi 450-an kalau nggak salah. Oh mungkin ini kali, mungkin gue baru enggak nih, mungkin Indonesia sendiri sebenarnya yang kayak gue bilang tadi kasusnya sebenarnya udah lebih banyak gitu ya. Mungkin mereka takut orang-orang ini jadi pada demo karena ekonomi. Bisa jadi ekonominya mati mungkin. Iya, karena kan Italia aja yang gue tahu beritanya tiba-tiba Italia lockdown. Gara-gara itu tuh pemicunya di negara-negara lain langsung case-nya makin tinggi termasuk Indonesia kan. Nah, maksud gue apalagi Indonesia ini kan salah satu yang dolar Amerika Bergantung sama perhitungan ekonominya itu Iya. riskan banget lah Iya, gitu. riskan Karena kita juga pernah ngalamin krisis moneter gitu loh. Iya. Nah, makanya orang tuh mungkin mereka berpikirnya seperti itu. Ketakutan itunya muncul lagi. Iya, tapi di satu sisi gue berpikir kayak gini. Gue lebih baik gue blow up corona. Kalau gue misalnya gue jadi pejabat ya, gue akan blow up corona. Kalau orang yang mau demo silahkan, tapi ujung-ujungnya mereka akan bunuh diri sih sebenarnya. Kalau tiba-tiba corona itu ada di demo itu semua gimana? Mati lah. Ya, itu dia dong, makanya jadi. Iya, tapi nggak tahu siapa yang mati siapa yang hidup ya. Nah itu dia, makanya kan karena menurut gue nyawa tuh nggak bisa diganti sama uang, sama duit nggak bisa diganti sama segalanya. Iya. Kalau emang lu udah waktunya meninggal ya udah meninggal. Itu dia. Iya sih. Mau umur 100 tahun pun dia kena corona, dia belum ditakdirin buat meninggal ya udah lu belum meninggal. Iya. Ntar dulu lah meninggal. Iya benar. Makanya jalan Tuhan sih. Iya. Jalan Tuhan, gak ada yang bisa tahu kan. Dan nggak tahu nih corona yang bikin siapa. Itu dia, makanya kalau gue bisa bilang ya di Indonesia sendiri terkadang masih ambigu aja gitu.